Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video yang bertema besar, yaitu bagaimana kondisi pasar batubara di ketiga negara akibat pandemi COVID-19. Dan ketiga negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat, China, dan Indonesia. Namun sebelum kami membawakan video kami, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu saya Priscilla Mediwinenko sebagai perwakilan dari industri batubara di Indonesia. Lalu ada teman-teman saya. Nama saya Kavera Putra sebagai perwakilan coal industry di Amerika Serikat. Nama saya Gilbert sebagai perwakilan coal industry dari China. Nah, lalu berikut adalah bagian-bagian dari video yang akan kami bawakan. Nah, langsung saja kita mulai dengan bagian yang paling pertama, yaitu overview background dari dampak pandemi terhadap industri batubara di masing-masing negara. Oke, baik. Sekarang saya akan membawakan kondisi coal industry dari China. Sebelumnya, sebenarnya China itu adalah salah satu negara yang cukup unik dalam coal industry karena China itu dalam global value chain sendiri itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam baik demand maupun supply buat coal industry, mengingat China itu adalah salah satu negara dengan sebagai produsen terbesar dan konsumen terbesar untuk batu bara itu sendiri. Nah, sebenarnya apa dampak dari COVID-19 itu sendiri adalah di mana saat kita lihat COVID-19 pertama kali muncul yaitu pada bulan Desember 2019, di mana baru mulai mencapai puncaknya di Cina setelah perayaan Imlek itu sendiri. Setelah perayaan Imlek itu sendiri, sebenarnya industri batubara itu secara produksi masih belum melakukan recovery secara penuh untuk tahun 2020 yang akan berjalan, sehingga munculnya COVID-19 ini mula-mula menyebabkan supply dari supply batubara dari Cina itu mengalami penurunan drastis, di mana hal ini menyebabkan harga batubara dunia sempat mengalami kenaikan pada periode Januari hingga Maret. Namun karena ada semakin parahnya COVID-19 tersebut, juga justru menyebabkan dari sisi demand di Cina itu sendiri mengalami penurunan drastis. Terlebih saat di mana di awal Maret, pemerintah dari Cina mengumumkan akan adanya pemberhentian impor batu bara itu sendiri untuk menekan harga dari batu bara yang terus mengalami kenaikan, sehingga sejak bulan Maret tren dari harga batu bara terus mengalami penurunan secara global. Hal ini memunculkan efek uncertainty pada pasar batu bara di Cina, mengingat adanya COVID-19 ini justru menyebabkan transaksi ekonomi di Cina mengalami penurunan secara drastis. Sekian dari Cina. Nah, jadi kita tadi udah melihat bagaimana penjelasan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri batubara di China. Sekarang kita akan melihat nih bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri batubara di salah satu negara yang paling powerful di dunia, yaitu Amerika Serikat. Saya persilakan teman saya, Kamsi. Terima kasih, Meidi. Jadi, untuk industri dari Amerika Serikat sendiri, sebenarnya sama seperti negara China, yaitu pandemi COVID-19 juga berdampak negatif terhadap coal industry di United States. Menurut Energy Wire, adanya kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran coronavirus menyebabkan electricity demand menurun secara tajam, sehingga coal industry mengalami penurunan. Selain itu, adanya price competitiveness dengan industri gas and renewables menyebabkan penurunan lebih jauh coal industry di United States. Bukti dari hal ini adalah terjadinya penutupan sementara 3 perusahaan coal besar di Amerika Serikat, yaitu Australia's Coronado Global Resources yang tutup sementara pada tanggal 29 April 2020, kemudian Pennsylvania-based Consol Energy pada 30 April 2020, dan Alliance Resource Partners pada tanggal yang sama pula. Kemudian, kita lanjut ke forecast data menurut 2 lembaga kredibel di Amerika Serikat. Pertama, Moody's Investor Services mengekspektasikan penurunan coal production sebesar 15-20% menjadi 550-600 million short tons
pada 2020. Kemudian yang kedua, dapat dilihat dalam grafik berikut. The US Energy Information Administration atau EIA memprediksikan penurunan coal production sebesar 155 short tons menjadi 535 million short tons pada 2020. Kemudian dilanjutkan dengan Medi untuk pembahasan di Indonesia. Terima kasih Kak Alvin atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi sekarang saya ingin membawakan bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri batubara di Indonesia itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk melihat bagaimana dampak dari pandemi COVID-19, saya akan memulai dari salah satu indikator yang cukup signifikan, yaitu indeks harga saham bangunan, yang dilansir oleh Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia per Februari 2020. Ternyata sektor pertambangan menurut indikator IHSG mencatatkan kinerja yang negatif, yaitu sebesar 31,4%, yang dipengaruhi oleh melemahnya harga beberapa sejumlah komoditas tambang dalam beberapa waktu terakhir, yaitu misalnya harga minyak mentah yang menurun hingga 49,37% dan juga harga batu bara hingga pertengahan Maret pada tahun 2020. Nah, sebenarnya hal-hal yang menyebabkan turunnya jumlah permintaan ini juga disebabkan oleh menurunnya permintaan yang menyebabkan harga menurun, yaitu salah satunya China sebagai salah satu importer terbesar dari komoditas batubara Indonesia juga menurunkan permintaannya, yang menyebabkan harga batubara Indonesia mengalami penurunan. Nah, setelah kita melihat dari indikator IHSG, sekarang saya akan melihat juga dari salah satu indikator yang cukup penting, yaitu penerimaan negara bukan pajak yang akan dicatatkan di APBN negara Indonesia pada tahun 2020. Ternyata menurut APBN kita edisi Februari tahun 2020, realisasi penerimaan negara bukan pajak mencapai 38,62 triliun atau 10,52% dari target APBN. Tapi sebenarnya kalau kita melihat angka ini, sebenarnya realisasi penerimaan negara bukan pajak menjadi lebih rendah 4,05% year on year. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam non-migas, yaitu sebesar 24,59% year on year, dan penurunan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 24,57%. Nah, kalau misalnya kita highlight lebih dalam mengenai penurunan penerimaan sumber daya alam non-migas, hal ini terjadi karena ternyata terjadi penurunan pada rata-rata realisasi harga batu bara acuan untuk Januari hingga Februari 2020 yang hanya sebesar 66,41 US dollar per ton dibandingkan dengan periode yang sama pada Januari hingga Februari pada tahun 2019 yang bisa mencapai angka 92,11 US dollar per ton. Nah, setelah kita melihat dua indikator, yaitu IHSG dan realisasi penerimaan negara bukan pajak yang menurun akibat menurunnya harga batu bara acuan, dapat disimpulkan bahwa memang terdapat dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri batu bara itu sendiri. Namun sebenarnya kalau kita melihat penurunan dari kinerja ini, beberapa pihak masih mengatakan bahwa dampak tersebut belum signifikan. Dalam kata lain, artinya pandemi COVID-19 memang benar ada pengaruhnya, namun belum signifikan. Hal ini berdasarkan laporan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral serta Batubara yang mengatakan bahwa pemerintah belum menerima laporan apapun terkait gangguan dalam perdagangan batubara dan sumber daya mineral antara Indonesia dan China yang disebabkan oleh COVID-19. Sebagaimana tidak adanya perusahaan yang meminta untuk mengurangi produksi dan ekspor batubara mereka ke China. Jadi meskipun secara grafis dan numerik dari kedua indikator tersebut memang terjadi penurunan, tapi pihak-pihak atau stakeholder yang terkait dalam industri batubara mencatatkan belum ada dampak yang signifikan. Palingan ketika terjadi tren penurunan itu merupakan tren bawaan dari trade war yang terjadi pada tahun 2019. Sehingga untuk saat ini, meskipun terjadi penurunan, kinerja industri batubara masih berlangsung relatif normal dan belum ada dampak yang signifikan yang negatif dari COVID-19. Nah, seperti itu bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri batubara di Indonesia. Oh, berarti dapat kita simpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini terhadap industri-industri di dunia adalah untuk China dan Amerika Serikat itu berdampak negatif, sedangkan Indonesia masih belum memiliki dampak yang signifikan.
terhadap coal industry. Nah, setelah kita melihat bagaimana pertanyaan dari nomor 1, yaitu bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri batubara di ketiga negara masing-masing, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sikap pemerintah menangani dari masing-masing situasi pasar batubara di negara mereka. Nah, sekarang untuk penjelasan dari kebijakan negara tersebut akan dimulai dari negara China, yaitu diwakili oleh teman saya, Gilbert. Baik dari pemerintah Cina sendiri sebenarnya sudah melakukan kebijakan di mana dalam hal ini pemerintah Cina akan meng-cancel out beberapa proyek-proyek investasi untuk peningkatan kapasitas untuk penambangan batu bara sebesar 99,7 gigawatt. Namun hal ini sebenarnya hanya dilakukan oleh pemerintah Cina untuk mengurangi intensitas transaksi dan penambangan dari batu bara itu sendiri. Namun dari pemerintah China itu sendiri sudah memberikan janji di mana setelah COVID-19 ini sudah mulai reda atau melakukan masa recovery ekonomi, pemerintah China akan melakukan stimulus ekonomi yang besar dalam industri pertambangan batu bara tersebut untuk kembali meningkatkan transaksi dari industri batu bara itu sendiri. Sekian. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana penjelasan dari kebijakan pemerintah China untuk menangani kondisi dari pemburukan industri batubara akibat pandemi COVID-19. Sekarang kita akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang serupa dalam menangani pemburukan industri batubara terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang akan diwakili oleh teman saya, Calvin. Saya persilakan. Terima kasih, Meidi. Jadi dari kebijakan United States sendiri, Amerika Serikat telah mengeluarkan 2 triliun dolar stimulus package pada bulan Maret 2020, di mana 500 dolarnya digunakan untuk membantu perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk perusahaan yang bergerak di coal industry. Kemudian, The National Mining Association di Amerika Serikat meminta Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, untuk mengurangi royalti dan pajak di mining industry. Namun, pemerintah Amerika Serikat masih belum merespon permintaan lembaga tersebut. Jadi kita masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah Amerika Serikat. Oke, beginilah kebijakan dari Amerika Serikat, kemudian akan dilanjutkan oleh Meidi untuk kebijakan di Indonesia. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Calvin. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan dampak dari COVID-19 terhadap industri batubara di Indonesia. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, meskipun terjadi penurunan harga batubara acuan dan terjadi pemburukan di indikator IHSG dari sektor pertambangan, namun karena para pelaku dari industri batubara itu sendiri, yaitu para produsen dan para pengusahanya belum merasakan adanya dampak signifikan, yaitu produksi mereka tidak dikurangi dan ekspor mereka tidak berkurang secara signifikan, maka dari pemerintah Indonesia sendiri belum mengeluarkan kebijakan yang khusus untuk membantu para pengusaha batubara. Namun secara general, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai stimulus untuk seluruh pengusaha, misalnya seperti pelaku UMKM yang benar-benar terkena dari dampak COVID-19 itu sendiri. Jadi sebenarnya belum ada yang dapat saya jelaskan terkait dengan kebijakan yang benar-benar mengarah kepada pengusaha batubara itu sendiri. Namun pemerintah Indonesia sendiri dalam rangka membantu perekonomian para penduduknya sudah mengeluarkan stimulus untuk membantu seluruh pengusaha agar mereka tidak mengalami penurunan omset yang signifikan akibat dampak dari COVID-19. Nah, berikut sekian dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak dari COVID-19 terhadap industri batubara di Indonesia. Jadi dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa China masih menunggu perekonomian recovery baru mengeluarkan kebijakan stimulus untuk coal industry. Sedangkan US telah mengeluarkan stimulus package yang berisi stimulus untuk coal industry, namun masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah. Dan Indonesia telah mengeluarkan stimulus package untuk perusahaan-perusahaan secara umum, namun masih belum ada stimulus package yang spesifik untuk coal industry.
Nah, jadi tadi kita sudah melihat bagian kedua dari video ini, yaitu bagaimana kebijakan dari negara masing-masing dalam menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap industri batubara di negara mereka masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana dari dampak yang negatif tersebut COVID-19 terhadap industri batubara dengan potensi renewable energy yang dapat menjadi substitusi dari batubara untuk menangani permasalahan dari negara masing-masing. Nah, untuk membuka dari bagian ini, saya akan meminta perwakilan dari China, yaitu Gilbert, untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara dampak dari COVID-19 tersebut terhadap batubara dengan potensi renewable energy di China. Kepada waktu dan tempat, saya persilakan kepada Gilbert. Baik, dari Cina sendiri setelah dilakukannya lockdown dalam pemberhentian transaksi di batubara tersebut, tercatat ada pengaruh signifikan di mana emisi karbon yang ada di Cina mengalami penurunan drastis hingga 25%. Hal ini jika menilik pada beberapa kasus-kasus pandemik sebelumnya, jika seandainya pandemik tersebut selesai, ada potensi besar di mana karbon emisi di Cina akan rebound kembali ke tingkat yang sangat signifikan. Oleh karena itu, mengingat adanya momentum ini, sebaiknya Cina akan melakukan transisi ke renewable energy, di mana hal ini juga dilihat dari pemerintah yang sudah mulai fokus untuk meningkatkan investasi di renewable energy. Hal ini dirasa wajar saja mengingat penurunan karbon tersebut harus menjadi salah satu hal positif yang bisa dilakukan oleh Cina di tengah COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, sekarang mungkin kita akan lanjut ke bagaimana kasus di US itu sendiri. Dipersilakan untuk Saudara Calvin. Oke, terima kasih Gilbert. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kasus di Amerika Serikat. Penurunan coal industry diperparah oleh penurunan harga di industri gas and renewables. Menurut the US Energy Information Association atau EIA, ketika coal production menurun, gas and renewables production malah masing-masing mengalami peningkatan produksi sebesar 9% dan 15% pada bulan Maret 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika perekonomian dan demand for energy menurun, orang cenderung beralih dari non-renewable resource menuju renewable energy, seperti energi dari pembangkit listrik tenaga alam. Hal ini dikarenakan renewable dapat menghasilkan jumlah listrik yang cukup untuk kebutuhan perusahaan yang rendah dalam pandemi COVID-19 ini. Kemudian, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini terhadap lingkungan di Amerika Serikat, emisi gas karbon dioksida menurun sebesar 7,5% pada tahun 2020. Dan angka ini cukup signifikan melihat emisi gas karbon dioksida yang tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. Kemudian, diskusi akan dilanjutkan oleh Medi yang akan menjelaskan studi kasus di Indonesia. Cut. Oke, lanjut. Medi. 1, 2, 3, action. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Calvin. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana permasalahan COVID-19 yang menjangkit industri batubara Indonesia, kaitannya dengan bagaimana potensi renewable energy yang dapat menjadi substitusi dari penggunaan batubara untuk kebutuhan domestik. Nah, sebenarnya perlu diketahui bahwa saat ini batubara banyak digunakan sebagai sumber daya untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Tetapi penggunaannya sendiri mendapat banyak kritik dari berbagai pihak, sebagaimana keberadaannya sebagai polutan untuk lingkungan dan tidak selaras dengan komitmen global untuk mengurangi emisi. Misalnya sebuah pernyataan dari media officer dari Greenpeace Indonesia, yaitu Rahma Sofia, menyatakan bahwa PLTU yang menggunakan batu bara sebagai sumber dayanya merupakan salah satu sumber polutan terbesar di Indonesia, dengan satuan PM 2,5 yang dengan satuan seperti itu, meskipun dia masih dalam indikator kecil, dapat berpotensi mengganggu kesehatan kita, yaitu dapat mengganggu kelancaran sirkulasi darah manusia. Selain itu, batu bara juga selain digunakan buat PLTU, juga digunakan oleh industri semen dan non-besi, industri besi mentah, dan juga pabrik kertas. Nah, dengan melihatnya betapa masifnya atau betapa
ketergantungan dari negara terhadap industri batubara sebagai pasokan sumber daya untuk PLTU, sebenarnya ada alternatif lain yang dapat mengurangi dampak negatif dari industri batubara, yaitu dengan menggunakan renewable energy, yaitu biomass. Nah, metode yang diperkenalkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu metode co-firing, yaitu merupakan campuran antara dua input, yaitu sampah dan limbah hutan seperti kayu. Dan sebenarnya dari potensi jumlah sampah Indonesia sendiri itu cukup menjanjikan, yaitu karena volumenya sekarang itu sekitar 20.925 ton per hari, di mana Jakarta menjadi tempat yang paling berkonsentrasi sekitar 7.000 ton per hari. Nah, kalau misalnya kita mengkonversikan potensi dari sampah dan limbah hutan, yaitu kayu dimiliki oleh Indonesia ini, sebenarnya potensinya itu dapat menghasilkan energi listrik sekitar 1.335 megawatt yang dapat didistribusikan ke berbagai pulau di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga ke Papua. Nah, melihat dari potensi renewable energy, yaitu sampah dan limbah kayu yang dapat digunakan menjadi dalam metode co-firing menjadi substitusi batubara untuk PLTU, sebenarnya hal ini menjadi salah satu kabar baik bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungannya terhadap batubara yang sangat rentan terhadap kejadian-kejadian ketidakpastian global seperti trade war, seperti pandemi COVID-19 ini yang bisa menurunkan penerimaan negara dan juga berbahaya bagi kondisi kesehatan global itu sendiri. Nah, seperti itu potensi renewable energy dalam menangani kasus pandemi COVID-19 terhadap industri batubara di Indonesia. Dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa secara umum renewable energy telah menggantikan non-renewable resources seperti coal dalam pandemi COVID-19 ini. Untuk kebijakan dari China, pemerintah telah memberikan investasi atau insentif kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy. Sedangkan kalau di Amerika Serikat, adanya market mechanism menyebabkan perusahaan-perusahaan secara otomatis mengganti energinya dari non-renewable menjadi renewable. Sedangkan kalau di Indonesia, pemerintah memberikan insentif untuk melakukan metode co-firing, yaitu penggunaan kayu dan sampah untuk menggantikan batu bara sebagai bahan baku di PLTU. Nah, sekarang kita akan masuk ke section additional information, di mana kita akan highlight kondisi dari bagaimana perencanaan konsumsi batubara di negara Indonesia. Yaitu yang pertama, kita akan masuk dari coal positioning atau bagaimana posisi strategis dari industri batubara ke depannya, mempertimbangkan dari dampaknya kepada emisi di global dan maupun melihat dampak dari pandemi COVID-19. Nah, seperti yang tadi aku udah jelaskan sebagai perwakilan dari negara Indonesia, di mana saat ini Indonesia masih mengembangkan sumber daya energi terbarukan. Berarti sekarang status quo-nya adalah Indonesia masih tergantung sepenuhnya terhadap sumber daya batubara sebagai bahan baku di PLTU. Sehingga karena hal ini tidak akan terjadi penurunan yang masif dari kebutuhan domestik masyarakat Indonesia, meskipun pandemi COVID-19 sedang menjangkit negara kita. Karena meskipun pandemi COVID-19 menjangkit negara kita, kebutuhan listrik tetap jalan, khususnya di kebutuhan secara domestik. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi alasan kenapa para pengusaha dari batubara masih merasa belum pesimis terkait dengan dampak dari COVID-19 terhadap sales ataupun dari pendapatan atau omset dari perusahaan batubara mereka masing-masing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa positioning atau coal positioning dari industri batubara masih tergolong aman melihat dari kebutuhan domestik yang masih bergantung sepenuhnya terhadap batubara sebagai bahan baku untuk PLTU. Namun kedepannya, jika renewable energy sudah bisa dilaksanakan, sudah diimplementasikan, yaitu metode co-firing itu yang dapat mensubstitusi batubara, maka bisa jadi jika ada ketidakpastian global seperti ini lagi selain pandemi COVID-19 atau masih COVID-19 masih akan berlanjut hingga 6 bulan ke depan, maka hal ini dapat menjadi status yang berbahaya bagi pengusaha batubara di Indonesia. Jadi tadi kita telah melihat mengenai positioning di Indonesia mengenai coal industry. Setelah itu kita akan lanjut ke informasi yang kedua, yaitu
mengenai apakah pemerintah Indonesia harus memberikan stimulus package mengenai renewable resources yang akan pertama kali disampaikan oleh Gilbert menurut pengalaman dari China. Baik, Mbak, dari perspektif Cina sendiri, sebaiknya Indonesia tetap memberikan stimulus fiskal kepada koal industri, namun mungkin besarannya yang tidak harus besar. Dalam artian di sini adalah lebih baik pemerintah Indonesia tetap memberikan stimulus ke koal industri dan juga kepada renewable energy, dan untuk renewable energy memiliki proporsi yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan agar eh, pengusaha-pengusaha di batu bara tidak langsung mengalami kehancuran setelah adanya COVID-19 ini. Itu saja mungkin dari Cina. Mungkin bagaimana untuk dari US sendiri? Berkaca dari pengalaman dari Amerika Serikat, Amerika Serikat sebenarnya menyarankan Indonesia untuk memberikan stimulus yang dengan jumlah kecil untuk coal industry untuk mencegah kebangkrutan massal dari perusahaan-perusahaan coal di Indonesia. Namun, pemerintah Amerika Serikat lebih menyarankan lagi untuk Indonesia memberikan stimulus package yang lebih besar proporsinya untuk sektor kesehatan, karena melihat pengalaman dari Indonesia yang fasilitas kesehatannya itu masih kurang memadai, terutama di daerah-daerah pedesaan dan juga daerah terpencil. Sehingga akan lebih baik apabila ketika perekonomian sudah pulih kembali, maka Indonesia akan bisa lebih memberi lebih banyak stimulus untuk coal industry, untuk meningkatkan pertumbuhannya. Ya mungkin sekian dari pemerintah Amerika Serikat. Baik, jadi begitulah section terakhir, yaitu additional information yang melihat dari ketiga sudut pandang negara. Dengan itu, maka itulah penutupan dari video kami yang membahas secara keseluruhan terkait bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja industri batubara di ketiga negara masing-masing. Saya Priscilla Minenko sebagai perwakilan negara Indonesia. Saya Calvi Arya Putra sebagai perwakilan Amerika Serikat. Dan saya Gilbert sebagai perwakilan dari China. Pamit undur diri, dan semoga video kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih karena telah menyaksikan.